Bayangkan suatu hari Anda melihat tetangga yang selama ini Anda anggap biasa saja tiba-tiba melaju kencang. Ia membeli kendaraan baru, membuka pabrik sendiri, dan dalam waktu yang hampir bersamaan mulai mengekspor produknya ke berbagai negara. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, banyak orang terkejut karena merasa tertinggal membaca arah angin. Gambaran itulah yang kini kerap dilekatkan pada Indonesia dalam industri otomotif, khususnya sektor kendaraan komersial dan manufaktur komponen. Negara yang dulu sering diposisikan sekadar sebagai pasar besar bagi produk luar, kini bergerak menjadi bagian penting dalam rantai pasok global. Selama bertahun-tahun, ketika orang berbicara tentang industri kendaraan, nama-nama seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan hampir selalu muncul lebih dulu. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia kerap disebut melalui kebanggaan nasionalnya, yaitu Proton dan Pro 2. Indonesia jarang menjadi referensi utama dalam percakapan mengenai teknologi mesin, produksi kendaraan berat, atau ekspor komponen otomotif bernilai tinggi. Persepsi itu perlahan berubah. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi tujuan pemasaran kendaraan impor, melainkan telah menempatkan dirinya sebagai salah satu simpul produksi yang diperhitungkan dalam jaringan manufaktur internasional. Fondasi dari transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari ukuran pasar domestik yang sangat besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kebutuhan terhadap kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun aktivitas ekonomi, sangat tinggi. Distribusi barang antar pulau, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor logistik, serta ekspansi kawasan industri menciptakan permintaan yang konsisten terhadap kendaraan niaga seperti truk dan bus. Permintaan domestik tersebut berfungsi sebagai mesin awal yang memungkinkan skala produksi tercapai, sehingga investasi di sektor otomotif menjadi layak secara ekonomi. Dalam teori ekonomi industri, skala pasar yang besar memberi ruang bagi terciptanya economies of scale, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi biaya dan daya saing produk. Namun, pasar besar saja tidak cukup untuk melahirkan daya saing global. Banyak negara dengan populasi besar tetap terjebak sebagai importir produk jadi. Perbedaan Indonesia terletak pada keberanian untuk mendorong pendalaman struktur industri. Pemerintah secara eksplisit memasukkan sektor otomotif sebagai salah satu prioritas dalam peta jalan industrialisasi nasional melalui program Making Indonesia 4.0. Program ini tidak hanya berbicara tentang digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga tentang peningkatan kandungan lokal, integrasi hulu hilir, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, orientasinya bukan sekadar merakit, melainkan menguasai lebih banyak tahapan dalam rantai nilai. Salah satu segmen yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah kendaraan komersial berat. Di Indonesia beroperasi sejumlah fasilitas produksi dan perakitan milik perusahaan global. Di antaranya adalah Hino Motors Manufacturing Indonesia, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, dan Isuzu Astra Motor Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini bukan fenomena baru, tetapi skala dan peran operasionalnya mengalami evolusi. Jika pada tahap awal fokus utama adalah perakitan dari komponen impor, kini sebagian proses manufaktur komponen dilakukan di dalam negeri. Hal ini mencakup pembuatan berbagai bagian penting yang sebelumnya sepenuhnya didatangkan dari luar. Yang paling menarik perhatian adalah perkembangan pada aspek mesin atau engine. Mesin merupakan jantung dari kendaraan, komponen dengan tingkat kompleksitas teknis tinggi, presisi manufaktur ketat, serta standar kualitas global. Selama bertahun-tahun, ada anggapan bahwa teknologi mesin harus sepenuhnya diproduksi di negara asal prinsipal, seperti Jepang atau Eropa, kemudian dikirim dalam bentuk jadi ke negara lain untuk dirakit. Di Indonesia, pola tersebut mulai bergeser. Melalui transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta investasi pada fasilitas produksi, sebagian tahapan pembuatan komponen mesin dilakukan secara lokal. Artinya, nilai tambah yang sebelumnya berada di luar negeri, kini sebagian berpindah ke dalam negeri. Penjualan kendaraan komersial di Indonesia mencapai puluhan ribu unit per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik penjualan, melainkan indikator keberlanjutan ekosistem industri. Setiap unit kendaraan yang terjual menciptakan permintaan terhadap suku cadang, layanan purna jual, perawatan, hingga industri pendukung seperti manufaktur baja, komponen plastik, elektronik otomotif, dan logistik. Dengan demikian, efek berganda atau multiplier effect dari sektor ini cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam perspektif kebijakan industri, inilah yang disebut sebagai backward and forward linkages, yakni keterkaitan ke belakang dan ke depan, yang memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan Malaysia, pendekatan kedua negara menunjukkan perbedaan fokus. Malaysia berhasil membangun identitas kuat dalam segmen kendaraan penumpang melalui Proton dan Pro 2.
Model bisnis yang dikembangkan berorientasi pada kebutuhan konsumen domestik dan regional dengan harga kompetitif. Indonesia sementara itu terlihat semakin menajamkan diri pada segmen kendaraan komersial berat dan industri pendukungnya. Segmen ini memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi teknologi, struktur biaya maupun pasar. Kendaraan komersial berat berkaitan langsung dengan infrastruktur, pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan logistik. Dengan demikian, ia menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi berskala besar. Perbedaan segmentasi ini bukan berarti satu lebih unggul dari yang lain. Namun dari sudut pandang jangka panjang, penguasaan pada kendaraan komersial dan komponen industri berat memberi peluang lebih besar untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan regional dan global. Selain itu, standar teknis yang diterapkan pada kendaraan berat seringkali lebih ketat, sehingga peningkatan kapasitas manufaktur di sektor ini dapat mendorong transfer pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam konteks persaingan regional, dinamika ini tentu menjadi faktor yang perlu diperhitungkan oleh negara-negara tetangga. Transformasi industri otomotif Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari strategi pengelolaan sumber daya alam, khususnya nikel. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Menyadari posisi strategis tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan fasilitas pemrosesan di dalam negeri. Kebijakan ini menuai perdebatan di tingkat internasional, tetapi secara domestik bertujuan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan industri hilir yang lebih kuat. Langkah tersebut menarik minat berbagai perusahaan otomotif dan produsen baterai dari Asia Timur, termasuk Tiongkok dan Korea Selatan, untuk menanamkan investasi di Indonesia. Alih-alih hanya membeli bahan mentah, mereka terdorong membangun pabrik pemurnian, fasilitas produksi prekursor dan katoda, hingga lini perakitan kendaraan listrik. Strategi ini menciptakan integrasi vertikal dari hulu ke hilir dalam rantai nilai kendaraan listrik. Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara, bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai basis manufaktur dan ekspor. Perkembangan ini mengirimkan sinyal bahwa peta persaingan industri di kawasan sedang mengalami reposisi. Industri otomotif tidak lagi semata-mata tentang merakit kendaraan bermesin pembakaran internal, melainkan bergerak menuju elektrifikasi, digitalisasi, dan integrasi teknologi. Negara yang mampu mengamankan bahan baku strategis, membangun kapasitas manufaktur, serta menciptakan ekosistem inovasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan tumbuh. Indonesia, dengan kombinasi pasar domestik besar, sumber daya alam penting, dan kebijakan industri yang relatif konsisten, sedang memanfaatkan momentum tersebut. Tentu saja, tantangan tetap ada. Penguasaan teknologi tinggi membutuhkan investasi berkelanjutan dalam pendidikan vokasi, penelitian dan pengembangan, serta standarisasi kualitas. Persaingan global juga semakin ketat, terutama dari negara-negara yang telah lebih dahulu mapan dalam industri otomotif. Namun, arah yang ditempuh menunjukkan pergeseran dari sekedar partisipasi pasif menjadi strategi aktif membangun keunggulan kompetitif. Bagi negara-negara tetangga termasuk Malaysia, perkembangan ini dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama, sebagai tantangan yang memacu peningkatan daya saing domestik. Kedua, sebagai peluang kolaborasi dalam membangun rantai pasok regional yang saling melengkapi. Asia Tenggara memiliki potensi besar sebagai basis produksi global jika negara-negara di dalamnya mampu menyinergikan kekuatan masing-masing. Dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN, integrasi semacam ini sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Pada akhirnya, kisah tentang kebangkitan industri kendaraan Indonesia bukan sekedar narasi nasionalisme atau kebanggaan semata. Ia adalah contoh bagaimana kombinasi antara pasar domestik yang luas, kebijakan industri yang terarah, pengelolaan sumber daya strategis, dan keterlibatan dalam rantai pasok global dapat mengubah posisi suatu negara dalam peta manufaktur dunia. Perubahan itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan investasi, pembelajaran, dan adaptasi terhadap dinamika global.
Indonesia tampaknya menyadari bahwa untuk bangkit sebagai kekuatan industri tidak cukup hanya menjadi konsumen. Negara harus menjadi produsen, inovator, dan pengendali sebagian dari mata rantai nilai. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, terutama di sektor kendaraan komersial dan kendaraan listrik, Indonesia menunjukkan ambisi tersebut secara nyata. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan itu sedang terjadi, melainkan seberapa jauh dan seberapa cepat ia akan membawa dampak pada lanskap industri kawasan. Bagi para pengamat dan pelaku industri, perkembangan ini layak dicermati secara objektif. Dunia otomotif tengah memasuki fase transformasi besar, dan Asia Tenggara menjadi salah satu medan pentingnya. Indonesia telah mulai berlari dengan strategi yang terstruktur. Negara-negara lain di kawasan dihadapkan pada pilihan untuk mempercepat langkah, berkolaborasi, atau beresiko tertinggal dalam kompetisi yang semakin kompleks. Dalam kerangka inilah, dinamika industri kendaraan Indonesia menjadi relevan bukan hanya bagi warganya sendiri, tetapi juga bagi seluruh kawasan.